Happy February! Nggak kerasa ternyata Januari cepet banget. Kayak baru kemarin gitu tahun baru, sekarang udah Februari lagi. Can you believe that? Dan di bulan Januari ini, mungkin karena ini bulan pertama dan seperti biasa bulan pertama aku selalu lebih produktif. Jadinya aku baca 12 sampai 13 buku. Dan semua bukunya aku tulis di satu jurnal aku yang ini. Jeng. My 2022 journal yang dikasih sama teman-temanku. Dan di tahun ini aku pingin rutin ngejurnal karena it makes life more manageable. Dan di sini juga aku tulis buku-buku yang aku baca karena kadang tuh aku lupa dan suka aku nggak masukin ke Goodreads gitu loh. Jadi aku tulis dulu di sini biar aku inget. Nah, buku-buku apa aja sih yang aku baca di bulan Januari kemarin? Yuk kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya di bawah sana. Dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Jumat dan Minggu. Oke, bookworms, thank you for subscribing and let's go! Oh ya, aku juga lupa, kamu bisa cek social media aku yang lain di sini karena aku lebih suka update di sana, di social media aku yang lain, terutama Instagram, so check it out. Okay, so let's see my books this month. Okay, jadi kita going backwards saja. Aku bosen selalu mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang terakhir dulu deh, aku selesaikan. Jadi buku terakhir yang aku selesaikan di bulan, sebenarnya nggak selesai di bulan Januari sih, agak Februari awal gitu, tapi aku mulai baca di bulan Januari. Judulnya adalah Village Hill dari penerbit Koru, penulisnya Vince Umino. Dan di sini tuh ini bukunya thriller. Aku awalnya pas baca blurbs kok serem amat. Terus aku nanya ke penerbit Koru, ini genre-nya apa sih? Terus katanya ternyata thriller gitu ya. Udah aku baca karena aku masih kuat baca thriller. Tapi ternyata ini gore banget. Oh my. Jadi begini, Village Hill ini ceritanya tentang seorang guru yang dia ditugaskan di sebuah desa. Kalau guru kan kadang-kadang bisa dipindah tugaskan gitu ya. Nah, dia tuh dipindah tugaskan ke suatu desa. Desanya terpencil dan waktu mulai masuk desa kok agak aneh gitu ya desanya. Dan sekolahnya pun gedungnya tua tapi dalamnya ternyata bagus. Dan Thomas, nama gurunya ini, mulai merasakan kalau ada yang aneh dari si desa ini. Kayak sesuatu tuh kind feels weird tapi dia nggak tahu apa gitu. Dan akhirnya dia mengajar di sana seperti biasa. Cuman kayak ada suatu pepatah, curiosity kills the cat. Dan si Thomas ini karena terlalu penasaran gitu sampai akhirnya dia sendiri terjerumus ke dalam kemisteriusan itu. Jadi kalau kalian yang suka sama buku-buku yang bervibes misterius, aku rasa Village Hill ini cocok buat jadi bacaan kalian karena aura misteriusnya tuh dapat banget gitu. Dari awal aku baca tuh aku kayak menduga-duga ini tuh ada apa sih sebenarnya sama si desa ini, tapi tuh nggak nemu. Dan sampai akhir aku baca karena aku penasaran sebenarnya ada apa sama desa ini. Jadi that mysterious vibes-nya tuh dapet banget. Tapi aku rasa aku perlu note kalau buku ini banyak scene yang lumayan bloody. Jadi kalau kamu yang nggak terlalu kuat darah, mungkin akan merasa nggak enak gitu baca bukunya. Tapi menurut aku karena ini genre-nya thriller, jadi thrillernya ini lebih ke arah apa ya? I don't know what kind of thriller is this, tapi banyak orang yang terbunuh di novel ini. Kind of like that. Jadi makanya aku bilang bukunya lumayan gory. Buat kalian yang suka thriller dan mau menguji diri kalian, boleh coba baca Village Hill ini. Bukunya bisa kalian dapetin di Google Play Books atau kalau nggak salah di Lontara juga bisa. Nanti aku kasih linknya di bawah sana ya, so check it out. Next buku ke-12 yang aku baca di bulan Januari adalah Fangirl The Manga volume 1. Jadi waktu itu aku lagi scrolling mencari graphic novel karena aku lagi pingin baca graphic novel. Dan aku nemu Fangirl ini. Fangirl itu novel karya Rainbow Rowell yang cukup populer dulu dan aku tuh belum baca. Jadi aku penasaran kenapa si Fangirl ini populer banget. Dan akhirnya nemu versi manganya dan penasaran dong gimana sih. Akhirnya aku pinjam di Libby. Dan ini kayak apa ya, stylenya tuh beneran manga banget. Jadi walaupun penulisnya orang Amerika, tapi stylenya tuh style manga banget. Dan itu yang bikin aku betah baca bukunya karena art stylenya. Di awal-awal aku ngerasa agak sebel sama si tokoh utamanya, karena si tokoh utamanya ini dia tuh sama sekali
gak mau keluar dari zona nyamannya. Itu bikin aku gregetan sama dia. Tapi pada akhirnya ya ada perkembangan karakter, dan itu yang bikin aku merasa seneng baca buku ini. Cuma sayangnya ya kurang panjang karena ini baru volume 1, so aku tunggu volume selanjutnya. Oke, next buku ke-11 yang aku baca masih graphic novel, dan ini graphic novel yang cantik covernya, jadi aku penasaran. Judulnya juga cantik, dan di Libby waktu itu ini ada waiting list ya, jadi aku pikir kok kayaknya rame ya. Dan judulnya adalah The Girl from the Sea, jadi seperti covernya. Buku ini menceritakan tentang hubungan antara seorang anak perempuan di darat dengan seorang, apa ya, aku lupa namanya. Pokoknya dia ini semacam duyung yang bisa berubah jadi seal. Aku akan tulis namanya di sini, apa nama makhluk folklore-nya gitu. Dan aku suka graphic novel tuh selalu punya perkembangan karakter yang wow, dan di buku ini juga ada perkembangan karakter yang wow. Jadi si tokoh utama ceweknya yang dia hidup di darat, dia merasa insecure sama dirinya sendiri. Dia merasa harus punya teman-teman yang populer to get through high school, dan dia berusaha faking herself biar bisa masuk ke kelompok teman-temannya itu, dan dia merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya waktu dia nemu teman barunya ini yang dari laut dan dia merasa nyaman, dia jadi meninggalkan si teman-teman yang ada di sekolah gitu. Dan teman-teman yang ada di sekolah tuh kayak bertanya-tanya dia tuh kenapa sih jadi berubah. Graphic novel itu kayak mengajari kita semua kalau we have to be true to ourselves gitu loh. Kayak kita harus jadi diri kita sendiri apa adanya, karena ngapain juga sih faking ourselves cuman biar dapet dan diterima sama society like that. Jadi aku suka karena satu, artnya cantik, punya jalan cerita yang menarik, dan juga perkembangan karakternya itu wow gitu. Oke, next, ini masih ada 10 buku, jadi aku cepet-cepet aja ya. Buku ke-10 dan ke-9 adalah komik Hamster's Diary 1 and 2. Jadi gara-gara aku kangen sama komik lama ini. Komik ini udah aku baca berkali-kali, dan aku baca lagi, dan setiap kali aku baca Hamster Diary aku jadi pengen punya hamster. Akhirnya karena baca Hamster Diary aku punya hamster lagi. Aku namanya Daifuku, dia biasa panggil Fuku. Kenapa Daifuku? Karena aku cari luck atau keberuntungan itu bahasa Jepangnya fuku, dan karena belinya waktu sekitar Chinese New Year, jadilah aku pingin ada unsur fukunya ini namanya. Sebenarnya mungkin beda kanji ya, fuku dan daifuku, tapi ya sudahlah, namanya lucu, Daifuku. Buat kalian yang suka komik hewan yang unyu-unyu, Hamster Diary ini menceritakan tentang kisah si komikus yang pelihara banyak hamster, dan di sini komiknya lucu banget pokoknya. Ini komik lama, jadi aku rasa nggak akan ada di toko buku. Jadi kamu harus cari online, dan mungkin itu pun banyak yang second ya, karena ini udah lama banget komiknya. But it's a very worthy read, dan hati-hati kamu pingin pelihara hamster kalau baca komik ini. Next, buku ke-8. Ini ada Heavenly karya Kak Priska Primasari. Sebentar, aku ambil dulu bukunya ya. Nah, ini dia Heavenly yang covernya super cantik. Dudum. Aku suka banget, aku jatuh cinta sama covernya. Itu kenapa aku pingin baca buku ini. Heavenly ini ternyata ada hubungannya sama buku Kak Priska yang lain. Aku jadi penasaran. Jadi Heavenly ini bercerita tentang Hades dan Persephone. Jadi kalau yang suka mitologi Yunani pasti tahu dong ceritanya Hades dan Persephone. Jadi Hades ini adalah kayak raja dunia bawah, sementara Persephone ini dia kekuatannya adalah kebalikannya dari Hades. Persephone ini dia bisa menumbuhkan bunga-bunga dan menghidupkan kembali tanaman gitu, sementara Hades kalau megang tanaman mati tanamannya. Jadi mereka berdua punya kekuatan yang berlawanan, tapi bisa saling jatuh cinta gitu. Dan di sini yang aku suka, Kak Priska ini menceritakan retelling Hades and Persephone, nggak ngambil setting tahun-tahun di masa lalu, tapi ngambil settingnya tuh di masa depan, di tahun 2151. Jadi menarik banget nggak sih lihat dunia di tahun 2151 dibayangkan kayak apa? Aku suka karena jarang banget ada retelling yang tentang mitologi Yunani tapi itu di masa depan gitu. Percy Jackson aja di masa kini udah terasa lumayan aneh, ini di masa depan. Selain covernya yang cantik, seperti biasa novelnya Kak Priska itu romansnya menghanyutkan. Bener-bener menghanyutkan. Jadi aku suka banget novel romansnya Kak Priska because it is unputdownable. Jadi beneran susah banget buat ditaruh. Sekali-kali baca tuh kayak keterusan gitu loh. Aku waktu itu buka ini subuh-subuh, terus aku baca sekitar 1 jam. Tadinya cuma mau baca 1 bab aja, atau berapa halaman. Ternyata malah jadi 1 jam karena seru. Jadi hati-hati kalau baca ini subuh-subuh because it is unputdownable. Next yang aku baca masih bukunya Kak Priska. Jadi kayaknya karena baca buku ini aku jadi baca Heavenly.
Nah, judulnya adalah Lovely Heist. Ini sambungan dari Love Thief. Jadi aku udah baca Love Thief udah lama, dan baru sekarang sempet baca Lovely Heist-nya karena aku kangen banget sama Freya dan kawan-kawan, dan akhirnya bisa ketemu Freya dan kawan-kawan lagi di novel ini. Buat kamu yang udah baca Love Thief, di sini Freya dan kawan-kawan pergi jauh ke London dan melakukan sebuah misi lagi. Jadi ini kalau aku nggak salah ya, di sini tuh aku rasa lebih banyak actionnya. Dan seperti biasa, novelnya Kak Priska itu berhasil mengoyak hati pembaca. Jadi buat kamu yang suka novel romance tapi diselingi dengan action, harus banget baca series Love Theft dan Lovely Heist ini. Jadi sebenarnya udah beres di Love Theft, tapi Lovely Heist ini ada kayak kasus yang baru gitu. Jadi kalau kamu baru mau coba baca, takut nggak suka, nggak apa-apa kok, baca aja dulu Love Theft, karena kamu nggak usah baca ini untuk tahu kelanjutannya gitu loh, karena agak nggak bersambung gitu. Di sini tuh aku baru tahu ternyata ini di tanda tangan. Aku tuh udah lama punya ini tapi baru dibuka. Ada tanda tangannya Liquor dan juga tanda tangannya Kak Priska. Dan ini tuh udah ada suatu tulisan di bawah tapi aku nggak bisa baca. Aku bisa baca sedikit-sedikit, but I'm not sure. Jadi akan aku kasih fotonya di situ ya. Ada yang bisa baca nggak? Tolong tulis di kolom komen karena aku penasaran itu apa sih. Next book ada komik yang udah aku tunggu-tunggu dari lama, yaitu Miko 34 versi bahasa Indonesia. Jadi aku udah baca Miko 34 versi bahasa Jepang, udah pernah aku review di video yang ini nih. Dan akhirnya versi bahasa Indonesianya terbit. Yeay, karena lebih nyaman kan baca versi bahasa ibu sendiri gitu. Dan di sini ada banyak scene yang lucu-lucu. Aku udah review sebenarnya Miko 34 bahasa Jepang, ceritanya kan sama ya. Jadi kamu nonton aja review fullnya di video yang itu. Oh ya, aku tuh punya satu lagi Miko 34 ini lebih. Jadi buat kalian yang mau membantu aku biar aku nggak rugi belinya lebih, buat apa juga kan mubazir di aku, boleh beli di Shopee-nya The Matty Book Club. Aku akan kasih linknya di bawah sana, dan itu akan dikirim dari aku. Jadi thank you banget udah membantu aku beli buku yang lebih itu satu. Tenang, masih baru, masih diplastikin dan ada bonusnya juga. Dan harganya sama harga belinya kok, jadi masih aman banget. Next, ini ada komik yang aku baca out of nowhere karena aku lihat covernya cantik, terus penasaran ini tentang apa sih gitu. Akhirnya aku pinjem di Libby. Aku sendiri nggak tahu ini sebenarnya cerita atau series apa. Kalau nggak salah ini ada seriesnya gitu. Judulnya agak panjang jadi aku lupa, I'm sorry. It's something called, ada 9 something ini covernya. Aku nggak akan cerita banyak tentang ini karena aku juga nggak begitu ngerti ceritanya. Karena di sini waktu mulai itu tiba-tiba aja udah action gitu. Jadi kayak kamu di drop di sebuah tengah-tengah film gitu loh. Terus aku kayak, ini apa ya gitu. Tapi tetap aja aku ikutin ceritanya, dan ceritanya aku lumayan nangkep sih. Ada sisi keluarganya, ada sisi actionnya, but I think overall mungkin karena ini kayak semacam side book, jadi aku nggak terlalu ngerti, dan aku rasa ceritanya terlalu rushed dan nggak terlalu jelaskan hubungan antar tokohnya, si ini siapa. Jadi aku kurang nangkep personality-nya. Tapi buat buku selingan ya it's kind of okay. Next ada kumpulan puisi Something to Remember Me by karya Kak Raisa Almira yang udah aku review di video lainnya. Video yang ini aku akan kasih linknya di bawah sana, so buat full reviewnya check it out ya. Pokoknya di buku ini kalau kamu yang suka love poems tentang berbagai hal dari self love, toxic relationship sampai first love, semuanya ada di buku ini. Tinggal 3 buku lagi. Yang selanjutnya adalah Butter Something karya Dr. Seuss. Jadi karena judulnya lumayan unik dan panjang, aku nggak begitu inget, tapi aku akan kasih covernya. Dr. Seuss ini pengarang buku anak-anak, tapi aku tuh nggak tahu kenapa buku-bukunya dia tuh selalu deep. Walaupun di satu halamannya itu cuma beberapa kata dan bukunya pendek banget, namanya juga buku anak-anak. Tapi di Butter ini dia mengajarkan bagaimana perpecahan itu tuh nggak membawa apa-apa loh gitu. Jadi di sini ada cerita tentang dua suku gitu yang dia nggak suka sama satu sama lain, cuman karena yang satu makan butter, kalau nggak salah ya, yang satu makan roti, butternya tuh dioles di atas, yang satu lagi butternya di bawah, gitu doang padahal. Tapi di balik ceritanya yang sangat sederhana, buku ini tuh unik banget karena mengajarkan anak-anak yang baca tentang
bagaimana kita tuh kadang-kadang berantem cuma karena hal-hal yang sepele. Ya nggak sih? Itu kayak menyindir orang dewasa banget. Kadang-kadang kita berantem hanya karena hal yang sepele, dan kadang-kadang kita nggak suka satu sama lain karena perbedaan yang sepele. Padahal apa salahnya sih gitu, baterainya di atas atau di bawah, itu cuma perbedaan cara kita memandang sesuatu. Itu jadi buku ini adalah buku anak-anak yang deep banget, aku suka banget. Next, ada 2 graphic novel. Di awal tahun ini aku suka banget baca graphic novel. Yang pertama adalah Spinning karya Tillie Walton, yang kedua adalah On a Sunbeam. Jadi Spinning ini adalah sebuah memoir dari penulisnya sendiri dan ilustratornya sendiri, yaitu Tillie Walton. Dan di sini banyak diceritakan tentang balet. Aku rasa Spinning ini adalah memoir yang cukup gloomy karena di sini dia menceritakan kalau dia mengalami banyak masalah keluarga, ada masalah finansial, terus masalah pertemanannya juga. Gimana dia struggle dengan pertemanannya, dengan like her own sexuality and so on gitu. Jadi ini adalah memoir yang cukup gloomy. Tapi buat kalian yang suka baca memoir, coba deh baca Spinning ini karena artnya cantik banget. Color palette-nya sederhana tapi bener-bener digambarkan dengan cantik. Dan yang satu lagi, On a Sunbeam ini lebih fantasi. Buat kalian yang suka buku-buku fantasi, coba baca On a Sunbeam ini karena di sini diceritakan ini di masa depan banget, dimana kita sudah bisa hidup di planet lain. Jadi dia menceritakan tentang seorang anak yang dia merasa nggak bisa fit in dimanapun. Tapi suatu hari dia nemu seorang temen yang dimana dia tuh bisa benar-benar relate. Tapi teman itu suatu hari pergi dan dia ditinggalkan. Akhirnya dia mencoba mencari lagi si teman itu karena mereka nggak sempet say goodbye. Aku enjoy sama cerita dari On a Sunbeam ini karena kita merasa dibawa ke dunia yang lain. Merasa lihat apa ya, novel boomingnya Terelie come to life gitu. Karena ada dimensi, ada planet lain dan lain sebagainya. Pokoknya asik banget dimensinya, dunianya, dan ceritanya juga deep. Jadi buat kalian yang suka buku-buku dengan cerita yang deep, coba baca On a Sunbeam ini. Oke, itu semua buku-buku yang aku baca di bulan Januari. Banyak banget kan. Dan di tahun ini aku cuma menargetkan baca 60 buku karena 70 kemarin gak tercapai. Jadi coba 60 dulu aja deh. Karena kalau 60 aku rasa itu masih reachable ya. Semoga aku bisa mencapai target baca aku di tahun ini. Kalau kamu, berapa nih target baca kamu di bulan ini? Di tahun ini. Boleh tulis di bawah sana ya. Okay, I think that's it. Video for this week, Bookworms. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.